Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Semoga Anda masih terus setia bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik. Dan untuk kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah misteri yang berjudul Masuk Kerajaan Gaib di Alas Semiri. Perjalananku menyusuri alam lain berdua dengan abang kandungku. Alas Semiri merupakan gerbang alam gaib. Gerbang alam gaib sering kita dengar mengenai hal ini. Bahkan banyak yang menyebutkan lokasi juga menunjuk suatu tempat sebagai gerbang atau pintu menuju ke dimensi astral. Perjalanan kali ini tergolong sangat nekat karena menurut cerita warga setempat, tempat yang akan aku kunjungi ini sangat wingit alias angker. Sebuah gerbang istana jin. Tempat ini namanya Alas Semiri yang terdapat di sebuah desa di kota Magelang. Alas ini juga dikenal menjadi tempat orang dulu melakukan lelaku semedi alias bertapa untuk mendapatkan suatu ilmu kanuragan. Sangat jarang manusia awam memasuki alas ini. Selain angker, alas ini juga menjadi tumbuhnya pohon-pohon besar, semak belukar yang merimbun, hingga tidak ada akses jalur untuk masuk. Udara juga kurang enak karena udara lembab dikarenakan bau lumut dan pencahayaan yang sangat minim. Alas ini dihimpit dua sungai yang menyatu di ujung alas menjadi sebuah percabangan yang disatukan, menjadi habitat beberapa hewan yang jadi salah satunya masih berkeliaran harimau Jawa. Jika ditelusuri lebih dalam akan terdapat air terjun dengan goa alami. Batu yang besar muncul di permukaan air yang menjadi tempat orang dahulu melakukan hening laku. Perjalanan menyusuri rimbunan alas ini aku lakukan berdua dengan abang kandungku, mencoba menguak apa di balik alas yang terkenal angker oleh warga setempat. Rencana ini terjadi karena sebuah rasa kecewa dikarenakan gagalnya muncak ke Gunung Sindoro karena tamu membatalkan pendakian secara sepihak. Malam itu kami berdua ngobrol di teras rumah sambil memainkan gitar. Kopi hangat menjadi teman batangan rokok yang kami berdua nikmati. Besok belusukan saja yuk. Masa udah packing tapi gagal muncak? Ajak abangku. Ayo, naik gunung mana kita? Jawabku. Gak usah jauh-jauh lah, nginap di Semiri saja. Hehe. Ajakan yang langsung aku okekan. Walau terlahir di sini, memasuki alas ini sekalipun belum pernah, karena tidak pernah dapat izin dari orang tua yang menjadi alasan utamanya. Dan dahulu juga ada seorang kakek yang meninggal di area ini saat mencari kayu bakar. Jadi berdua saja besok mas? Tanyaku. Iya berdua saja. Memang mau ngajak siapa lagi? Abangku balik bertanya. Siapa tahu berangkat ganjil kan lebih seru. Hehe. Kataku pada abang sambil bercanda. Gundulmu. Abang pun ikut tertawa. Sedikit cerita soal abangku. Namanya Purwanto Alawi, anak paling tua dari kedua orang tuaku. Pecinta alam sedari muda. Banyak mengajarkan ilmu alam tentang pendakian, pemahaman segala jenis fruit yang bisa dikonsumsi atau tidak, berburu, bertahan hidup dalam bebas, juga adventure. Banyak gunung yang sudah kami daki bersama. Pendakian pertamaku diajaknya ketika kelas 5 sekolah dasar. Di bawah abangku ada kakak perempuanku, baru aku paling bontot yang selalu mereka anggap anak kecil mulu. Pagi ini pun tiba, kami cek semua perlengkapan, berpamitan kepada orang tua. Lalu mulailah perjalanan ini. Petualangan paling dekat, namun membawa sangat jauh ke dalam dimensi halus. Perjalanan hanya di hitungan jam, 2-3 jam kini kami sudah berdiri di ujung persawahan warga. Di atas hutan bambu. Di sebalik itulah letak Alas Semiri. Sudah terlihat pohon sengon yang sangat besar menjadi tempat bertenggernya banyak monyet. Riuh suara teriakan mereka seakan menyambut. Selamat datang di jagat lelembut. Dengan menuruni tebing hutan bambu yang sangat curam, di sini sudah terasa sangat lain aura yang terasa. Pekatnya mistis tergambar dengan jelas. Rimbunan hutan bambu sangat gelap tanpa paparan bias sinar mentari. Kini kami berdua telah berdiri di atas bibir sungai. Sungai dengan bebatuan raksasa ini namanya Kali Andong, yang berada di sisi lainnya namanya Kali Kendu. Kedua sungai ini menyatu di ujung alas.
Sebelum melanjutkan penjelajahan, kami sempatkan duduk di atas batu dengan memainkan air yang mengalir. Dengan bening itu. Isapan batang rokok kami nikmati. Terdengar wejangan dari abangku sebelum memasuki area angker itu. Teriakan monyet, serangga liar, kicau burung memberikan rasa damai dan tentram. Berada di alam bebas menjadi hobi yang sangat aku nikmati sedari kecil. Seekor ular jenis lareangon melintas di permukaan air tepat di depanku. Ketika aku tangkap ular itu, abangku melarang. "Lepaskan ular alas itu," ujarnya. "Tahu kan arti ular alas yang berarti ular yang berasal dari dalam alas semiri. Takutnya mengganggu penunggu di sana." "Jadi kapan mulai masuk alas?" tanya aku. "Sabar, santai dulu, ngudut dulu. Mental sudah disiapkan," kata abangku sambil menikmati rokoknya. "Siap mas," jawabku, lalu dia acungkan jempolnya. "Josle," katanya sambil tersenyum. Kami mulai beranjak dengan melompat dari batu ke batu lainnya untuk menyeberangi sungai. Ketika kaki sampai di tepian sungai, terdengar teriakan dari arah belakang. "Woi, woi!" 2 kali teriakan itu terdengar. Ketika aku menoleh ke belakang, sudah berdiri kakek tua yang mengenakan pakaian hitam, berikat kepala. Berdirinya agak bungkuk miring ke kiri. Kakek itu acungkan goloknya ke arahku. "Apa mbah?" tanyaku yang langsung dipotong oleh abang. "Sudah, abaikan saja. Itu jin menyerupai kakek yang meninggal waktu mencari kayu bakar di sini," ujarnya. Saat aku kembali menoleh ke arah kakek itu sudah menghilang entah kemana. "Ketuliskan mbahnya. Hehe. Nanti kalau jumpa lagi, kita ngopi bareng, Mbah." Menaiki tebing jurang yang tidak begitu tinggi, memanjatkan antara akar, juga bebatuan yang menjembul keluar ke permukaan tebing. Sesampainya di atas, terlihat pohon-pohon besar, seakan menjadi rumah-rumah bagi para lelembut sini. Batu dengan ukuran besar pun banyak di tanah alas ini. Rimbunya semak belukar, menghampar tanpa ada akses jalan yang menandakan tidak terjamahnya alas ini. Parang kami keluarkan untuk membuka jalur, babat belukar dan ranting untuk menerobos masuk ke dalam. Sejuknya udara sudah tergantikan dengan aroma tanah yang lembab. Posisiku berada di belakang abangku yang memulai ayunkan parang untuk mulai jalan. Namun, baru beberapa kali parang menebas ranting, kami sudah disambut oleh sosok hitam yang sangat besar, hingga yang terlihat hanya sebatas dada ke bawah. Ekor yang sebesar dekapan manusia dewasa atau sebesar batang pohon kelapa itu bergerak dipenuhi bulu hitam. Tangan panjang yang mencuntai hampir sampai menyentuh pucuk semak, memperlihatkan jemari yang besar dengan cakar, dengan kuku panjang yang hitam pekat. Abangku tertegun menyaksikan itu, namun hanya senyum yang menghias di bibirnya. Lalu bermunculan bocah berlarian di antara kami. Semak belukar tertembus oleh mereka, seakan tidak menjadi penghalang buat para bocah-bocah bertaring itu. Masih siang bolong saja sudah begini sambutannya. Bagaimana malam nanti? Batinku membisik. Terlihat pepohonan yang melengkung dengan sendirinya, seakan ingin menghambat perjalanan kami, atau tidak mengizinkan kaki ini memasuki area lelembut. Di sini juga telingaku sudah tidak mendengar suara alam, suara hewan, juga sungai di sisi kanan juga kiri, semua tidak terdengar. Hanya sunyi, hening, dan dingin terasa di telingaku. Apa ini sudah masuk ke alam lelembut? Kembali batinku bertanya. Memasuki alam lain sangat bisa aku rasakan. Perbedaan antara alam fana dengan alam gaib dimulai dengan pertanda yang sangat sunyi di pendengaran. Wujud yang menyambut kami adalah ucapan salam penyambutan. Rimbunan pohon sangat menyeramkan terlihat menjadi tempat bermunculnya sosok-sosok mengerikan. Penampakan demi penampakan kini mulai jelas terlihat. Meski di siang bolong seperti ini, deretan antara pocong, kuntilanak, wewe, peri, bahkan lampor, semua mewujud. Namun semua itu kami abaikan untuk terus melanjutkan perjalanan. Hingga hujan di sore ini mulai turun mengguyur bumi, membasahi tanah lembab ini. Istimewa candikala tanpa sinar mentari menambah kesan angker di dalam alas ini. Kami putuskan untuk membuka tenda karena sebentar lagi gelap malam segera datang. Dengan bersusah payah membuka area
Dengan membersihkan terlebih dahulu tanah yang penuh akan belukar ini, aku terus membabat semak di tengah-tengah tatapan mata ganjil para dedemit. Hujan mereda ketika hari sudah malam. Kami hanya duduk di depan tenda dengan membuat api unggun, mengeluarkan nasting untuk memasak, juga membuat kopi agar bisa kembali stamina yang sudah terbuang. Beberapa batang rokok kami nikmati sambil mengobrol, membolak-balik makanan yang sedang aku persiapkan. Terdengar suara cekikikan khas Kunti, juga ketawa berat makhluk berjenis gendruwo. Bebauan yang terus berganti. Semua wujud menghias dari segala arah mengelilingi kami berdua. Namun kami anggap semua itu hanya hiasan malam atau sekedar teman seperjalanan. Sampai tiba-tiba dikagetkan dengan suara yang muncul di sebelahku. "Maaf Den, bisa minta sedikit nasi? Anak saya menangis kelaparan di rumah." Sosok wanita tua itu berkata, "Ini Mbok, buat makan si Mbok dan anaknya," kata abangku yang mengasihkan makanan yang dibungkus plastik. "Terima kasih Den, semoga Sang Maha Agung memberi keselamatan buat Aden juga adiknya," ucap wanita tua itu. Lalu ia pergi meninggalkan kami menghilang di balik gelapnya malam. Kami sudah tahu kalau ini tidak lumrah, karena di tengah belantara malam hari ada sosok wanita tua yang datang meminta makan dan mendoakan kami. Bahkan dia tahu kalau aku ini adiknya abang. Belum selesai pikiranku memikirkan sosok Simbok tadi, terdengar suara riuh rombongan dari kejauhan yang mengucapkan kalimat "La ilaha illallah, la ilaha illallah" yang diulang-ulang dengan serempak. Rombongan itu melintasi kami dengan mengenakan obor dan memandu keranda, dengan terus mengucap kalimat itu sampai berlalu menghilang. Aku hanya diam tak bergeming menyaksikan itu. Rasa takut teringat bahwasanya kita sebagai manusia akan menuai kata mati. "Istighfar Le," kata abang yang menepuk bahuku. "Iya Mas," jawabku sambil terus beristighfar dalam hati. "Itu gambaran bahwasanya manusia itu bakal mati," katanya lagi. "Iya Mas," jawabku lagi dengan lidah yang masih keluh. Semua manusia akan melewati fase itu. Bahkan andai saja manusia tahu jika malaikat maut itu menyambangi manusia 70 kali dalam sehari. "Iya Mas." Iya, makanya sholat biar gak takut," imbuh abangku dengan tertawa. Malam tetap penuh fenomena gaib yang berseliweran tanpa henti, menikmati kopi untuk menghangatkan badan, juga untuk menenangkan diri dari berbagai macam hiasan malam yang mencekam. Tidak lepas doa yang terus terucap, memohon perlindungan dengan kekuatan doa. Hanya kepadanya manusia meminta untuk keselamatan diri dari berbagai bentuk gangguan dari alam kelam. Suasana yang semula mencekam kini kembali tenang, namun berlangsung tidak lama, karena angin meniup dengan sangat kencang menerpa perapian kami. Namun pohon di sekitar tampak tenang. Kenapa hanya ke arahku angin ini meniup kencang, sampai kobaran api menyambar ke arahku? Batinku mulai bertanya akan pertanda ini. Lalu terdengar abangku memberi peringatan, "Diem, tenang. Kali ini yang akan datang bukan sembarangan," katanya memberi isyarat padaku. Kini muncul sosok wanita cantik dengan wangi melati yang sangat harum. Sosok mengenakan mahkota di kepala, kemben sedada warna hijau berindakan benang emas, paras sangat cantik, hingga mampu menundukkanku dengan tatapan lentrik yang sangat luar biasa. Namun yang keluar dari bawah jarik yang rapi di biru itu bukan sepasang kaki, tetapi ekor ular bersisik yang panjang. Sosok ini yang selalu disebut Nyai Blorong, putri dari Kanjeng Ratu Pantai Selatan. Abangku yang langsung berdiri dengan kepala yang tertunduk, seakan menunjukkan kesopanannya, sampai terdengar kalimat pertanyaan dari sosok putri itu. "Wigatimu opo anak-anakku? Rawuh marang pesanggerahan Kedaton Kidul. Keperluanmu apa anak-anakku? Sampai datang ke halaman Pantai Selatan?" tanya sosok putri itu. "Mboten Kanjeng Putri, abdi punika namung mlampah sak lebeting wono." "Tidak Kanjeng Putri, saya hanya berjalan ke dalam alas ini." Penjelasan abangku kepada sosok itu tanpa ada tujuan mengusik penunggu alas semiri. Lalu terdengar suara tertawanya yang halus. "Ojo kadonyan, ojo tumilik kang dudu hakmu.
Mula tak restoni sira keloron, napaki kedaton kidul kanthi restuku. Jangan pikirkan dunia fana, jangan mengambil yang bukan hak kalian. Maka aku restui kalian berdua menapaki pelataran selatan dengan restuku. Matur sembah nuwun Gusti Putri. Terima kasih atas restu Gusti Putri. Sosok itu mengambil rangkaian bunga melati yang menghias di rambut panjangnya, sembari berkata, tak restoni anakku, iki samubarang keselamatan, kabeh ora bakal ganggu siro, yen kembang iki tansah dadi ugeman lakumu. Aku restui anakku, ini sebuah barang untuk keselamatan, semua tidak ada yang bisa mengganggumu, selagi bunga ini jadi pegangan perjalananmu. Setelah rangkaian melati diterima, angin berhembus sangat wangi. Seketika aku angkat kepalaku untuk melihat sosok itu lagi. Namun alas belantara berubah menjadi kemegahan sebuah istana yang lengkap dengan penjagaan prajuritnya. Terdengar lantunan gamelan gending-gending kuno mengiring pelan. Terkagumnya melihat apa yang di depanku ini, sampai tidak bisa berkata apapun. Silahkan kisanak. Seorang laki-laki tampan dengan penuh pancaran karisma menyambut kami dengan keramah tamahan, kesopanan adat yang tinggi. Sosok ini memakai pakaian sorjan Jawa bergaris hitam coklat, mengenakan ikat kepala hitam, berselempang kain warna hijau. Abangku seketika meraih tangannya, mencium telapak tangannya sambil berkata, "Kanjeng Sunan?" Bertanya lagi batin ini, "Kanjeng Sunan? Apa ini Sunan Kalijogo? Salah satu sunan dari 9 waliullah." Kulihat beliau mengelus lembut rambut abangku dengan senyum. Di situ aku langsung ikut menjabat tangan beliau dengan mengharap mendapatkan karomah beliau yang tersohor di Nusantara. Tangannya sangat hangat terasa saat beliau mengusap rambutku. Wes, ayo ngasuh. Sudah, ayo istirahat," beliau berkata. Kami berdua mengikuti langkah menuju sebuah saung di sisi kiri keraton megah ini. Semakin banyak pertanyaan dalam hati, penuh penasaran diri ini. Namun aku hanya diam mengikuti abangku yang entah mau membawaku kemana lagi selanjutnya. Meniti dengan hati, maka kegelapan akan memudar. Jangan berhenti tapaki dunia untuk menggapai iman tertinggi. Segala bentuk kefanaan hanya akan menutup mata hati. Sajatining roko iku kang bisa sumeleh marang andhap asor, angu gemi pitutur kasepuhan, pamulang asmo suci ilahi. Dengan sebuah sambutan yang sangat penuh adat, sopan santun adat yang sangat tinggi, hidangan yang disuguhkan pun kami makan. Setelah beliau mempersilahkan kami berdua makan, juga beristirahat. Meski berada di alam lain, makanan yang aku makan pun sama seperti di alam fana. Seusai selesai menikmati hidangan itu, lalu terdengar sebuah wejangan kesepuhan dari Kanjeng Sunan yang akan saya bawa juga ingat seumur hidup. Ogenono yen nira nglakoni laku kudukan niat suci ati, tata, uga ngreksa hawa lan nafsune supaya slamet. Sak jembar ing gumobiyaring jagat kelawan isine iku mawujud saka kersaning Pangeran Ta'ala. Prawila nira kudu ngugemi kalimah suci Bismillahirrahmanirrahim iku kang dadi kuncining jagat. Yakini ini, jika kalian melakukan perjalanan harus dengan niat hati suci, berani, juga menahan hawa nafsu agar selamat. Seluasnya alam raya bersama isinya itu ada karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalian harus meyakini kalimat suci basmalah, itu yang menjadi kunci alam semesta. Pitutur kasepuhan ini saya dapat dari beliau Kanjeng Sunan. Andai ada yang mengalami pituturan kasepuhan dari sumber sejati lain, itu bukan karena perbedaan. Kalimah berbeda, namun tujuannya tetap sama, yaitu mengesahkan asma ilahi. Dawuh Kanjeng Sunan, jawab abangku. Lalu tidak seberapa lama setelah itu, datang seorang dengan perawakan yang gagah, berjiwa ksatria. Beliau ini yang akan menjadi pemandu ke alam yang jauh sangat kelam. Beliau adalah Ki Badek Suro, seorang senopati di masanya dahulu. Dengan melakukan hening sejenak, kami seketika sudah berpindah alam lain dengan pemandangan yang sangat mengerikan.
Sebelumnya saya akan sedikit menjabarkan siapa sosok ini. Ki Badek Suro, Linuwih Sakti ini dahulunya adalah seorang senopati di salah satu kerajaan di tanah Jawa. Perawakannya gagah, tinggi besar, terlihat wibawa kesatriaan yang sangat wahid, garang, tatapannya tajam. Sebuah gada menghias di tangannya, menjadikan sosok ini sangat seram. Iku sejatine manungsa luput, itu sejatinya manusia salah. Suara berat yang keluar dari sosok itu dengan menunjuk ke depan. Terhampar kengerian manusia yang sadis tersiksa kami saksikan. Manusia diperbudak di alam ini. Ada yang mengangkuti bebatuan dari dasar sungai Seloprojo. Ada yang mengangkuti bebatuan dari dasar sungai Seloprojo menuju ke kawah Pasar Bubrah Merapi. Manusia ada yang dibuat sebagai titian jalan tangga, dibenamkan sebagai pondasi. Semua itu terbuat dari manusia. Teriakan kesakitan itu memekik terdengar di telinga ini. Tak henti derat cambuk dari denawa buto raksasa itu mengucap mereka, manusia itu adalah manusia yang salah, menumbalkan sesama demi kekayaan duniawi yang mereka dapatkan dari persekutuan dengan iblis. Sementara yang mengangkut batu juga kayu itu adalah jiwa yang dikorbankan sebagai tumbal. Pemandangan sangat menakutkan yang terpampang jelas di depanku. Ini karena mereka yang menuai hasil kesalahan mereka sendiri. Apapun bentuk kemusyrikan, pesugihan, pelarisan, dan semua yang berhubungan jin, itu sangat salah kaprah. Dera yang akan mereka alami sampai ujung hari kiamat kelak. Gambaran ini akan menjadi pengingatku bahwasanya manusia yang penuh ambisi dan dikendalikan hawa nafsu semata, ia akan menghalalkan segala cara, lupa tatanan diri sebagai manusia. Sangat disayangkan jika sampai menggapai hal itu, tersiksa di dunia, belum lagi balasan yang jauh lebih pedih dalam akhirat. Jangan pernah memandang harta adalah inti kehidupan, sementara kita tidak abadi berdiri di bumi ini. Janji kita sebagai insan hanya melewati fase sebuah kehidupan untuk menggali bekal dengan ketaatan semata. Tutup pasocaniro, tutup mata kalian, suruh sosok satria itu kepada kami berdua. Setelah itu seketika kami sudah kembali ke alam nyata. Terduduk di dalam tenda. Dengan perasaan lega juga bingung setelah melewati semua perjalanan ini. Siang hari dengan berbagai bunyi suara binatang, sungai, dan merasakan kembali pengapnya udara lembab tanah alas Semiri. Perapian yang sudah menjadi abu yang bertebaran tertiup angin. Makanan membasi di nasting menandakan bukan hanya satu malam kami melewati dimensi alam gaib itu. Semua barang bawaan masih lengkap tanpa kurang, menandakan tidak ada manusia atau hewan yang mendekat ke area ngecamp ini. Hanya kami yang harus membereskan semuanya, mencuci nasting, packing peralatan juga tenda untuk persiapan pulang ke rumah, membawa kenangan perjalanan ganjil yang memberikanku sebuah ilmu sejati kehidupan. Kejadian demi kejadian itu adalah gambaran juga sebagai pembekalan diri akan kepahaman baik buruknya kehidupan. Setelah semua beres, ku cincing kerilku bersiap tinggalkan alas angker ini. Sudah beres, kita pulang, kata abangku. Ayo, udah saatnya pulang mas, jawabku. Dengan senyumnya ia mengajakku melangkah pulang. Setelah menuruni meninggalkan gerbang istana gaib itu, kami menyeberangi sungai. Hingga sesampai di tepi hulu, kami berdua berhenti dan menoleh ke arah tempat itu. Terlihat sosok putri cantik itu berdiri dengan senyumnya, seakan mengantarkan kami pulang. Juga menjadi sebuah perpisahan tanpa kata terucap, hingga sosok itu menghilang meninggalkan asap putih yang perlahan memudar. Mas, melatinya masih ada? Tanyaku ke abang. Sudah nggak ada lagi, jawabnya. Rangkaian melati yang ia bawa di saku jaket gunungnya pun ikut sirna dengan menghilangnya Nyai Blorong itu. Ayo pulang, ajak abangku. Ayolah, jawabku. Akhir dari perjalanan kami berdua menembus alas Semiri menuju sebuah dimensi astral yang menjadikanku tahu inti dari sumber jagat.
Paham akan kalimat suci sebagai pengendali semesta raya, perjalanan ini menjadi tanpa kesengajaan, hanya karena tekad kami berdua yang ingin menapaki alas angker. Alas Semiri terdapat di Dusun Bono, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam, jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.